Pernah nggak sih kalian ngerasa kita sekolah dari SD sampai SMA, terus lanjut kuliah, bahkan ada yang sampai S2 atau S3, tapi giliran ngomongin soal ngatur uang, kita kayak bingung sendiri? Ya, kita bisa hafal rumus fisika, kita paham sejarah dunia, bisa debat soal politik atau filsafat, tapi begitu gajian masuk, baru seminggu uangnya udah entah kemana. Pernah ngerasain juga? Kita tahu caranya nyari uang, tapi kita sering enggak ngerti gimana caranya biar uang itu bisa bertahan lama, bermanfaat, dan ya enggak langsung ludes cuma karena promo 11.11 atau flash sale tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai dan rahmat Allah selalu menyertai kita semua. Hari ini kita ngobrolin satu hal penting yang sering kita alami tapi jarang kita pahami secara utuh, soal keuangan. Yang lebih ironis lagi, pas kita ngerasa keuangan mulai berantakan, kita larinya ke buku motivasi luar negeri, ikut seminar bisnis mahal, dengerin tokoh-tokoh yang keren sih, tapi kadang nggak nyambung sama realitas hidup kita. Padahal ya, semua jawaban soal keuangan itu sebenarnya udah lengkap banget dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Bukan cuma sekedar teori ya, tapi benar-benar menyentuh dari cara berpikir, prinsip moral, sampai ke panduan teknis dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya, ilmu keuangan dari Quran ini jarang banget diajarin secara utuh. Jarang banget dibedah pelan-pelan supaya kita ngerti dan bisa terapin dalam hidup. Makanya yuk sekarang kita bahas bareng-bareng, pelan-pelan aja kayak ngobrol santai. Tapi insya Allah isinya bisa jadi pembuka wawasan dan bahkan penenang hati. Bab 1, ubah cara pandang tentang rezeki. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sering banget kan kita nganggep rezeki itu ya uang. Pokoknya kalau dompet tebel, rekening isinya banyak, berarti rezeki kita sedang baik. Tapi di dalam Al-Quran makna rezeki itu luas banget. Bukan cuma soal angka di saldo atau berapa digit gaji kita. Rezeki itu bisa berupa waktu luang, kesehatan yang stabil, keluarga yang harmonis, teman yang suportif, ide-ide cemerlang, ketenangan hati, bahkan udara yang kita hirup tiap hari itu juga bagian dari rezeki. Coba deh bandingin dua orang. Yang satu kerja keras tiap hari, shift panjang, penghasilannya gede, tapi tiap malam susah tidur, sering marah-marah, dan jarang banget ketemu keluarga. Sementara yang satu penghasilannya biasa aja, tapi dia bisa makan bareng keluarga, tidur nyenyak, badannya sehat, dan jarang pusing mikirin tagihan. Secara angka, emang kelihatannya kalah, tapi kalau kita lihat dari sisi rezeki, bisa jadi justru yang kedua itu jauh lebih kaya. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 3, Allah nyebutin bahwa orang bertakwa itu adalah mereka yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Artinya, rezeki itu enggak terbatas pada duit aja. Apapun yang Allah kasih, yang bisa kita manfaatkan, itu rezeki. Jadi kalau kita sempitin rezeki hanya ke uang, kita gampang banget stres. Dikit-dikit iri, dikit-dikit ngerasa kurang. Tapi kalau kita pahami bahwa rezeki itu luas, kita akan lebih mudah bersyukur, lebih tenang, dan mental kita pun jadi lebih stabil. Bab 2, prinsip pengelolaan keuangan dalam Al-Quran. Oke, setelah kita paham konsep dasar rezeki, sekarang kita bahas cara ngelola harta berdasarkan prinsip dari Quran. Ini penting banget biar kita nggak cuma paham teori, tapi juga tahu langkah nyata. Yang pertama, jangan boros, jangan hidup karena gengsi. Dalam surah Al-Isra ayat 26-27, Allah ngingetin kita, jangan boros, karena orang yang boros itu saudara setan. Wah, kalimatnya keras banget ya, tapi coba pikirin deh, kita tuh sering banget belanja bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan keren. Beli barang karena takut dibilang ketinggalan zaman. Padahal prinsip dasar keuangan sehat itu justru hiduplah di bawah kemampuanmu, bukan di atas penghasilanmu. Kalau gaya hidup kita selalu ngejar validasi orang, ya uang sebanyak apapun nggak akan cukup. Karena selalu ada yang lebih keren, lebih baru, lebih mahal. Kedua, harta harus bergerak dan bermanfaat. Surah Al-Hasyr ayat 7 bilang, supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, ini tuh prinsip distribusi kekayaan. Jadi kalau kita punya kelebihan, jangan cuma ditumpuk. Ya, gerakan harta itu bisa lewat sedekah, investasi yang produktif, bantu UMKM atau bantu tetangga yang lagi susah. Karena harta yang diem aja itu
ya nggak ngapa-ngapain, tapi kalau digerakkan, dia bisa jadi jalan keberkahan buat orang lain dan balik ke kita dalam bentuk yang lebih besar. Ketiga, jauhi riba, karena itu bukan solusi. Ini bagian yang sering diabaikan padahal penting banget. Di surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menggambarkan orang yang terjerat riba kayak orang yang kerasukan setan karena tekanan pikiran. Ngeri ya. Kenapa? Karena riba itu bikin si kaya makin di atas dan si miskin makin tercekik. Sistem ekonomi jadi nggak seimbang, masyarakat jadi nggak sehat, dan yang paling parah, banyak orang yang jatuh ke lingkaran utang yang nggak selesai-selesai. Makanya Islam lebih ngedukung sistem kerjasama bagi hasil dan usaha nyata. Intinya, uang itu harus berkembang lewat kerja keras dan kolaborasi, bukan dengan memeras kelemahan orang lain. Bab 3. Sikap mental terhadap uang dan kerja. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih personal. Gimana sih seharusnya sikap kita terhadap uang dan pekerjaan? Yang pertama, kerja itu ibadah, tapi harus jujur. Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah nyuruh kita untuk menjelajah bumi dan mencari rezeki. Artinya kerja itu penting, bahkan bentuk ibadah. Tapi ada syaratnya, harus halal, jujur, dan enggak ngerugiin orang lain. Karena sebesar apapun gaji yang kita terima, kalau itu hasil dari manipulasi, korupsi kecil-kecilan, atau ngerugiin orang lain, itu bukan rezeki yang berkah. Ujung-ujungnya hidup jadi gelisah, hati enggak tenang. Kedua, jangan jadikan uang sebagai tujuan utama. Surah At-Takatsur bilang, manusia itu suka banget berlomba-lomba dalam hal dunia sampai lupa kematian. Realita banget sih. Banyak orang yang kerja siang malam demi ngumpulin kekayaan, tapi lupa sama keluarga, lupa ibadah, bahkan lupa kesehatan sendiri. Padahal uang itu alat, bukan tujuan. Harusnya uang bantu kita hidup, bukan jadi pusat kehidupan. Kalau uang jadi tujuan utama, kita nggak akan pernah ngerasa cukup, selalu merasa kurang meskipun udah punya banyak. Ketiga, berbagi. Itu bukan mengurangi, tapi menguatkan. Ini bagian yang paling indah menurutku. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah menggambarkan sedekah itu kayak benih yang ditanam terus tumbuh jadi 7 cabang, dan tiap cabang punya 100 biji. Bayangin aja, 1 jadi 700. Logikanya, kalau semua orang mau berbagi, sisihin sedikit aja buat yang butuh, dampaknya luar biasa. Konflik sosial bisa berkurang, kejahatan turun, ekonomi rakyat kecil bisa bergerak, dan yang paling penting, hati kita juga jadi lebih lapang. Jadi, teman-teman, Al-Quran itu bukan cuma kitab untuk ibadah semata, tapi juga panduan hidup yang luar biasa lengkap ini, termasuk dalam hal keuangan. Semua prinsipnya masuk akal, bisa diterapkan, dan yang paling penting, menenangkan jiwa. Kalau kita pengen keuangan kita sehat, stabil, dan penuh keberkahan, ya mari belajar dari sumber yang paling terpercaya, Al-Quran. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa jadi pemantik buat kita semua, biar makin bijak dalam mengelola rezeki dan makin dekat sama nilai-nilai Islam yang penuh rahmat. Kalau kamu suka konten kayak gini, boleh banget like, komen, dan share ke teman-temanmu. Insya Allah bisa jadi amal jariah juga. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.